setan dalam kematian ada 5. Yang pertama dibuat orang mati syirik. Kenapa setan menginginkan agar manusia ini mati dalam kesyirikan? Karena syirik itu ya dosanya tak terampuni kecuali sebelum mati taubat diberi daya oleh Allah. Kemudian itu surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Kemudian bahaya syirik, akibat syirik adalah dihapus amal kebaikan ibadahnya. Surat Az-Zumar surat 39 ayat yang ke-65. Yang ketiga, bahaya syirik adalah haram baginya surga, kekal di neraka. Nah, itu kenapa setan menginginkan orang itu mati dalam keadaan syirik. Nah, kalau bisa semuanya mati dalam keadaan syirik. Yang kedua, dibuat orang mati murtad. Al-Baqarah 217. Kenapa? Sama, Al-Baqarah 217. Mati murtad, mati dalam keadaan meninggalkan Islam. Ibu ternyata tidak sedikit ya. Ada ternyata beberapa artis yang iya ya, makanya ya baru satu, makanya saya jelaskan ini ya. Ya, tunggu dulu. Yang kedua kan mati murtad. Nah, mati murtad itu dasarnya surat Al-Baqarah 217 ya. Iya. Satu kan mati syirik. Tadi penjelasan mati syirik, bahayanya syirik ada 3 kan? Ya, dosanya tak. Yang kedua mati murtad, Al-Baqarah 217. Ya. 217. Ya. Nanti saya ceritakan tentang orang yang mati murtad. Ya. Intinya Al-Baqarah 207 balik. Haram baginya surga, kekal di neraka. Kalau tadi yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Enggak, yang tadi tuh yang ditanyakan yang bahaya syirik. Yang kedua, mati dalam keadaan murtad. Mati dalam keadaan murtad maksudnya ya meninggalkan Islam. Nah, ini bahayanya, dihapus amal ibadahnya, rugi dunia akhirat, dia kekal di neraka. Yang kedua murtad. Ya. Al-Baqarah 217. Yang ketiga dibuat orang mati munafik. Enggak, artinya murtad saja, nanti ada kisahnya. Yang ketiga mati munafik. Bu, orang munafik itu dia dengan sholat, haji, umrah, puasa, zakat, tetapi dalam hatinya menolak Islam, tidak yakin dengan hukum Allah, ya. Nah, itu surat Al-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-147. Coba boleh dibacakan, boleh Mbak Rin? Al-Nisa, tubuh orang tuh kalau munafik ngeri nih. An-Nisa surat yang keempat 147, monggo. 145. 145. Bukan. Monggo. Ya, innal munafiqina. Ya. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jelaskan, Bu. Kenapa setan menginginkan orang mati dalam keadaan munafik? Karena orang yang munafik itu dia sholat, haji, umroh, puasa, zakat, tapi dia menolak, hatinya ragu terhadap hukum Islam, menolak kebenaran Islam, tidak mau berhukum dengan hukum Islam. Saya tanya, Bu, ciri-ciri orang munafik ada berapa? 3. Kalau berjanji, kalau berbicara dusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat, kalau berdebat curang dengan mau menang sendiri. Saya ulangi, ciri-ciri orang munafik ada berapa? Yang pokok ada 3, tapi sebenarnya ada 33. Mau tahu penjelasannya nanti, sabar ya. Bunga mawar buah kedondong, sabar dong. Kalau sholat isanya telat, munafik. Ya, sengaja atau enggak? Sering apa enggak? Nah, nanti ada penjelasan. Nanti kita akan jelaskan. Yang keempat mati dalam keadaan kafir. Contohnya Abu Thalib. Ya, mati dalam keadaan kafir. Ya, tapi mati, makanya ada orang tinggal, padahal Bu kalau diperhatikan ya, kul ya ami la ilaha illallah, paman katakan la ilaha illallah, surga.
Apa sih beratnya mengucapkan la ilaha illallah? Enggak terucap juga. Makanya yang disebut dengan kafir itu ghabti, menolak, mengingkari, menutupi. Bu, ternyata saya baru tahu juga loh Bu, ketika haji itu teman yang di sana, yang di Universitas Madinah itu cerita. Yang saya nggak pernah terpikir Bu. Ustaz Akhlis tahu nggak? Ini anak mau kasih informasi. Apa Ustaz? Ini jangan antum kira loh Ustaz, penduduk Makkah Madinah ini yang sudah jelas-jelas dengan ini belum tentu mereka itu sudah haji dan umroh. Bahkan kebanyakan mereka itu belum pada haji dan umroh. Bahkan kebanyakan rata-rata hajinya mereka, terutama kalau haji apa, rata-rata di atas umur 50-60 tahun. Loh, kenapa kalau dipikir? Kalau kita mungkin, kalau aku dekat Makkah sana mungkin aku tiap pekan lah katakan akan umroh. Nggak bisa Bu, ini hidayah. Itulah mahalnya hidayah. Makanya mangkana fi yaumihi, barang siapa yang di harinya dalam keadaan alal hidayah awil huda, di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat jasmani rohani lahir batinnya sehat, yang dimakan halal ada, bukan hanya selain makan, yang dimakan halal ada, dan dia baik dengan saudara keluarganya. Tambah satu lagi, dan dia tidak terlilit hutang, maka seolah-olah dunia itu ada di genggaman tangannya. Nah, kenapa setan menginginkan orang itu mati dalam keadaan kafir terus? Makanya gimana ceritanya ketika ada orang mau Islam dibuat ragu, dibuat bimbang. Nah sekarang ini Masya Allah ya, kita juga salut berapa banyak mu'alaf-mu'alaf yang mendakwai para pendeta, pastor-pastor itu, karena kita sendiri memang kurang mampu. Kita harus akui itu Bu, nggak semua ustadz mampu loh Bu berdebat, apalagi masalah kekristenan ya. Nah, kalau mereka kan ngerti ya penyimpangannya, kesalahannya dari Bible itu di mana ya. Salah satunya saya pernah belajar itu di antara isi dalam kitab Bible yang Alkitab yang katanya kitab suci itu ternyata porno. Dan itu kita tahunya belajar dari pendeta, mantan pendeta yang mu'alaf masuk Islam. Nah, saya nggak perlu sebutkan lah itu, tapi intinya porno nggak pantas. Ya, masa? Ya, nggak salah sebutkan. Pokoknya nggak bagus lah begitu ya. Baik. Itu yang keempat, dibuat orang mati munafik. Nanti kita akan kaji juga ciri-ciri orang munafik. Ya, munafik kemudian mati kafir. Kalau kafir, ya, yang keempat adalah mati kafir. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun adzim. Dibuat orang itu mati dalam kafir, karena orang kafir itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, yang kelima itu Al-Baqarah 6 dan 7. Ya, yang keempat Al-Baqarah 6 dan 7. Ayat 6 dan ayat 7. Ya. Kemudian mati yang ini. Yang kelima mati dalam keadaan. Yang kelima lah ya, gantian dong, masa aku terus. Nah ini yang saya tanyakan. Dari saya lagi nggak apa-apa nih Bu Putri. Jadi yang kelima mati dalam keadaan maksiat dan dosa. Mati dalam keadaan maksiat dan dosa. Bu, ini yang paling ringan. Dan dosa. Maksudnya boleh jadi mati dalam keadaan dia berzina, mencuri, membunuh, mati dalam keadaan maksiat dan dosa. Itu sudah selesai Bu. Berarti bukan mati dalam keadaan itu. Kan ada dia berzina, penzina belum sempat tobat mati. Dia mabuk, pemabuk dia mati, belum sempat tobat. Tapi dia masih Islam. Ini namanya dia mati dalam keadaan maksiat dan dosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Lagi nyolong, sampai rumah mati. Ya nyolong apa aja, pokoknya nyolong.
Ya, itu lain ya. Tapi yang jelas kalau pas pas dia nyolong kesetrum, nah itu beda. Tapi kalau ini dibunuh, tetap itu lain lagi. Ya, tetap dia mati maksiat. Tetap mati maksiat. Nyolongnya itu. Iya, ya itu salahnya ngapain nyolong gitu. Ngapa kau harus kepepet? Pepet ngutang kan bisa. Alasan kepepet aja. Lapar. Ya puasa ngapa kalau lapar ya? Ya kalau udah kepepet lain lagi Bu. Ini masalah hukum Bu. Tetapi yang nyolong, yang mencuri itu kemudian digebukin sampai mati. Yang gebukin itu dosanya lebih besar daripada yang mencuri. Karena kenapa? Karena hukumnya orang yang mencuri paling banter kan dipotong tangannya, nggak sampai penghilangan nyawa. Nah ini kok dia menghilangkan nyawa, maka yang berserikat dalam pembunuhan itu dosanya lebih besar dari yang nyolong itu. Soal nyolong dia dosa jelas. Nah ibu mati maksiat dan setan itu membuat zina, mabuk, mencuri, pokoknya yang jelek itu dibuat indah, dibuat baik. Lihat surat Al-Hijr. Yang kelima ini alaskan mati maksiat dan dosa. Surat Al-Hijr surat yang ke-15. Gimana ayatnya sendiri atau sekalian? Ya sabar ya. Ayat yang ke 39. Coba monggo. Al-Hijr surat 15 ayat 39. Surat yang ke-15 ayat 39. Ya Mbak Din. Ya. 39. Enggak. Iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan rasa indah bagi mereka. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iya, Bu. Jadi gini.